kembali lagi di Kalong Show. Apa kabar teman-teman? Di video ini kita akan berfantasi ria. Apa yang perlu kita fantasiin ya? Film Money Heist. Nah, siapa yang udah nonton? Ada versi Spanyolnya dan juga ada versi Koreanya. Gua rasa teman-teman yang punya Netflix pasti udah nonton dua versinya ya. Lebih suka mana? Kalau gue suka dua-duanya ya. Nah, bedanya kalau yang Korea menurut gue jauh lebih jelas ya. Meskipun gue tergila-gilanya sama yang versi Spanyol ya. Oke, tapi di sini gue nggak mau bahas filmnya. Tapi gue pengen ngajak teman-teman mengikuti fantasi gue. Fantasi apa? Kalau seandainya film Money Heist itu diadaptasi ke Indonesia. Menjadi Money Heist Indonesia. Siapa aja yang main? Nah, gue pengen ngajak temen-temen untuk memperhatikan dan menonton dari awal sampai akhir video ini. Fantasi gue, siapa aja sih kalau yang aktor dan aktris Indonesia, siapa aja sih yang Money Heist seandainya Netflix Indonesia kepikiran untuk bikin Money Heist Indonesia. Iya, oke, gak apa-apa, kita berandai-andai hanya aktor dan aktrisnya. Oke, kita mulai dengan siapa dulu ya? Pemeran yang mana dulu ya? Pemeran bank manager. Ini adalah tokoh yang nyebelin, ngeselin, tapi lucu, selalu konyol ya. Nah, orang ini selalu kadang-kadang punya ide yang suka gila ya, untuk menyelamatkan para tawanan dari para perampok. Cuman dia nggak pernah mau lakuin sendiri, nyuruh orang mulu. Ya gila, ngeselin banget ya. Oke, kalau di Indonesia, nah teman-teman bisa lihat dulu ya versi Spanyol dan juga versi Korea seperti apa tampilannya. Kalau di Indonesia, gue kayaknya cocok ke siapa ya? Ringgo Agus Rahman kayaknya ya. Panjang gua nonton film-filmnya. Ini Ringgo Agus Rahman ini lo mau jadi orang serius bisa ya. Konyol juga bisa. Nah, orang nyebelin gua rasa juga bisa ya. Kayak bank manager yang ada di Money Heist Indonesia. Oke, selanjutnya setelah bank manager, ada anak sekolah. Nah, ini adalah tawanan yang paling berharga yang nggak boleh dilepasin oleh perampok ya. Para pemeran utama di Money Heist ya, karena dia adalah putri duta besar Amerika ya. Kalau di Money Heist Spanyol dan juga Money Heist Korea itu Amerika semuanya ya. Nah, ini siapa? Ini adalah artis muda Sandrine. Artis muda cantik yang main film Danur. Nah, dulu di Danur dia masih bocah banget. Sekarang udah tumbuh menjadi wanita yang cantik dan tambah jago aktingnya. Gue rasa dia akan cocok memerankan anak sekolah di film Money Heist Indonesia. Seandainya Netflix bikin, ya. Oke, di sini ada tokoh namanya Stockholm. Nama aslinya kalau Money Heist Spanyol Monica. Kalau di Korea, gue susah nyebutnya, ya. Siapa yang paling cocok? Nah, menariknya adalah si Monica ini atau Stockholm ini awalnya adalah tawanan para perampok. Cuman jatuh cinta sama salah satu perampok, jadinya dikasih nama Kota. Nah, sebagai teman-teman yang belum pernah nonton atau lupa filmnya seperti apa, setiap perampok dikasih satu nama kota besar yang ada di dunia. Dan pada akhirnya di kalau Spanyol itu di season 3 dia memilih untuk menggunakan nama Stockholm. Dia jatuh cinta sama seorang perampok yang bernama Denver, tapi sebelum itu dia punya hubungan gelap dengan bank manager ya. Aduh. Nah, siapa yang paling cocok? Kalau versi gua, kalau menurut gua, Haiko paling cocok ya. Kenapa? Haiko itu menurut gua aktris serba bisa ya. Jadi gua rasa untuk action dia ngerasa ketakutan menjadi tawanan atau pada saat dia jatuh cinta dengan salah satu perampoknya, gua rasa itu bukan kendala sama sekali. Dan Stockholm itu jangan salah, meskipun dia punya hubungan gelap dengan bank manager, tapi sebenarnya dia punya masa lalu yang bisa dibilang orang susah. Jadi dia merasa nggak punya banyak pilihan dalam hidupnya. Jadi yang ada sama dia mau masa depannya bagus, dia terima-terima aja ya. Tapi berubah pada saat terjadinya perampokan. Saatnya dia memilih untuk mengikuti kata hatinya. Oke. Oke, next. Untuk perampok yang bernama anggota Money Heist yang bernama Oslo. Nah, ini kota dari Oslo itu ibu kota negara Norwegia ya, oke, benar gak? Ini adalah mantan tentara yang keker banget badannya, sedikit bicara tapi sangat helpful ya, kuat bagian pertarungan dekat juga bisa, tembak-tembakan juga bisa. Siapa yang paling cocok? Kalau menurut gua ini adalah Bang Tigor. Bang Tigor tuh yang main dulu Bajai Bajuri, badannya bagus, gede. Kalau lu nggak tahu nama Bang Tigor, namanya adalah Sumaisi Jaitov. Nah, itu
gue lebih ingetnya Bang Tigor. Acting Bang Tigor itu selalu melekat di gue ya. Gila, luar biasa dia ya. Aktor yang luar biasa. Oke, setelah pemeran Oslo kita dapat, tentunya kita jangan lupa pemeran Helsinki. Nah, ini adalah teman baiknya Oslo, mantan tentara juga, pernah perang bareng. Pokoknya mereka sehidup semati, sahabatan banget. Gak boleh ada yang mati duluan, semua saling melindungi. Nah, bedanya Helsinki ini lumayan banyak ngomong. Dalam artian dia meskipun badannya besar, gemuk, kelihatan sangat kasar, tapi dia sebenarnya sweet banget. Hati dia baik banget, dia selalu care sama teman-temannya, ya. Siapa pemeran paling cocok? Menurut gue adalah pemain gusur film Lupus. Gila, gue referensinya jadul abis ya. Dia adalah Fahmi Bo. Nah, gue berharap kalau memang ada Netflix Indonesia membuat Money Heist Indonesia, gue rasa Fahmi Bo adalah satu-satunya orang yang harus dipanggil untuk memerankan Helsinki. Selanjutnya adalah tokoh Moskow. Nah, Moskow ini adalah pensiunan perampok sebenarnya. Ya, dia baru keluar dari penjara karena hidupnya bolak-balik di penjara karena suka merampok. Nah, dia ini spesialis ngebobol dan cari jalan keluar untuk pelarian para perampok. Nah, dia jago gali sampai akhirnya tahu jalan keluarnya. Nah, Moskow ini bersama anaknya yang namanya Denver. Siapa yang cocok memerankan peran Moskow? Menurut gua paling cocok adalah pemain aktor yang bernama Kiki Naren. Nah, Kiki Naren ini yang main film Pengabdi Setan 2 yang jadi ustadz, ya. Nah, menurut gua dia orang paling cocok. Pernah juga gue ngeliat dia sebagai sosok bapaknya di music videonya Tenang Yura Yunita. Ya, anaknya waktu itu Ringo Agus Rahman. Menurut gue sosok kebapaannya dapat banget sesuai dengan karakter Moskow di film Money Heist ya. Dia kebapaan banget, dia tidak mau anaknya berbuat salah gitu ya, meskipun mereka ngerampok ya. Tapi dia punya moral yang sangat tinggi. Jadi dia menghargai wanita. Ya baik sama orang, dia nggak mau ngebunuh sama sekali. Makanya ada satu scene ketika dia kaget bahwa anaknya namanya Denver itu ngebunuh orang. Wah, dia sedihnya luar biasa karena dia hanya perampok, dia bukan pembunuh. Tolong bedakan itu ya. Oke. Nah, masuk ke tokoh namanya Denver. Dari tadi gue sebut Denver ya. Denver ini adalah anaknya Moskow, pacarnya Stockholm. Ya, dia ketemu di perampokan ini, jatuh cinta sama Stockholm. Akhirnya Stockholm membela para perampok. Gila gak film? Nah, tokoh Denver ini di sini baik versi Spanyol maupun versi Korea punya satu kesamaan, sama-sama bodoh. Jadi dia tuh nggak sekolah, ya, kerjaannya nipu orang, main judi segala macam, ya, bolak-balik ke penjara. Kenapa nggak sekolah? Karena bapaknya sibuk bolak-balik penjara, ya. Dia sayang banget sama bapaknya dan juga sayang sama Stockholm. Nah, siapa yang paling pas memerankan Denver di Money Heist Indonesia? Menurut gua cuma satu nama, gua nggak kepikiran nama lain. Bang Ojak. Bang Ojak siapa? Esa Yayang. Ya, Esa Yayang dari penyanyi muda gue ikutin. Menurut gua acting luar biasa. Mainin peran yang lucu juga bisa, juga semuanya bisa. Menurut gua dia satu-satunya aktor yang pas untuk memerankan Denver seandainya ada Money Heist Indonesia. Oke? Tokoh yang bernama Rio. Nah, Rio ini gue pilih satu nama. Oke, tapi sebelum itu gue jelasin dulu Rio. Rio ini salah satu anggota kawanan perampok yang jago IT. Jadi dia ngurusin per-IT-an pada saat mereka ngerampok. Teman-teman yang ngerampok urusin CCTV, urusin alarm, urusin komunikasi dunia luar, komunikasi dengan profesor yang di luar. Siapa yang paling cocok? Nah, acara gua ini gua tidak membatasi apakah itu mesti aktor, apakah siapa, pokoknya public figure. Ya, bisa penyanyi, bisa chef, bisa olahragawan, bisa selebgram doang. Pilihan gue ke satu nama, yaitu penyanyi yang bernama Mark Natama. Ya, menurut gue dia orang yang cocok untuk menjadi Rio. Lihat masih muda, naif, dan gampang jatuh cinta. Nah, kalau gue jatuh cinta, kita tahu film Money Heist, Rio jatuh cinta sama satu nama, yaitu Tokyo. Nah, Tokyo di sini adalah benar-benar tokoh sentral. Karena dia menceritakan seluruh kejadian yang ada. Kehidupannya bolak-balik, jadi buronan karena sering merampok toko perhiasan, segala macam, pokoknya dirampok. Gila banget emang Tokyo. Dia adalah wanita yang kuat karena hidupnya susah dan jago tembak-tembakan, jago berantem. Aktris yang paling pas memerankan Tokyo menurut gua kepikiran cuma satu nama, gak ada nama lain. Lutesa. Ya. Aktingnya di film The Big Four. Gila mengingatkan gua sama Tokyo, ya, tembak-tembakannya. Oke?
Netflix Indonesia please tolong bikin Money Heist Indonesia. Oke, tokoh berikutnya adalah Nairobi. Nah, Nairobi ini perampok juga, tapi dia kalau nggak ada dia perampokan akan nggak bakal berjalan dengan baik. Kenapa? Karena dia yang mencetak uang. Sepanjang hidupnya menghabiskan waktu untuk belajar dan mencetak uang palsu, Bo. Ya, jadi pas ketemu mesin pencetak uang, wah, hidupnya rasa di awan-awan. Dia jagonya dan dia tidak mengecewakan dan dia baik ke semua tawanan. Sangat profesional, sangat-sangat hebat. Ya, siapa dia? Gua ada satu nama, namanya Agni Haq. Menurut gue dia orang yang paling pas untuk memerankan karakter Nairobi. Kemudian nama berikutnya adalah Berlin. Nah, Berlin ini adalah tokoh yang awalnya gue ngeliat gue sebel banget sama orang yang namanya Berlin di film Money Heist. Money Heist apa aja, Money Heist Spanyol ataupun Korea, gue benci banget sama yang nama Berlin. Tapi seiring waktu gue nonton, justru dia adalah tokoh yang paling gue suka. Dia adalah orang yang kalau versi Spanyol dia itu emang perampok profesional ya, jadi sebenarnya itu udah kasus keberapanya, makanya nanti ada film spin-off-nya judulnya Berlin ya, jadi dia udah sering rampok. Kalau di Korea, nah dia adalah pelarian dari Korea Utara, lebih garang, lebih jahat. SB sama-sama jahat sih ya, suka ngebunuh, dia termasuk orang yang suka ngebunuh. Kemudian kalau di Spanyol itu lebih gila lagi, dia lumayan gila seks. Kalau di Korea enggak, tapi di situ juga dia sebagai pemimpin di lapangan, ya. Meskipun kadang-kadang keputusan dia sangat kontroversial, dia sering ribut sama Tokyo, dia sering ribut sama Rio. Tapi pada akhirnya jangan lupa, dia rela mengorbankan dirinya untuk teman-temannya. Itu yang gue suka ya. Berlin the best, nggak salah dibikin spin-off. Oke, siapa aktor yang paling cocok untuk memerankan Berlin? Abimana, ya. Menurut gue kayak kematangannya tuh pas banget sama sosok Berlin yang dia udah merasakan asam garam di dunia perampokan ya. Abimana ini menurut gua aktor yang luar biasa, semuanya bisa. Gua ngikutin dia dari waktu dia main film sinetron Lupus jadi Nino. Nino apa Nuno namanya ya. Sampai terakhir akhirnya dia menurut gua jadi salah satu aktor papan atas yang gila, aktingnya gue nggak pernah kecewa sama sekali, dan dia pas menurut gue. Seandainya Netflix Indonesia membuat Money Heist Indonesia, dia jadi sosok Berlin, ya nggak ada nama lain. Oke, tentunya sebelum gue ke pemeran utamanya, siapa yang paling pas memerankan Profesor, tapi jangan lupa ada sosok penting yang lalu memburu Profesor, detektif apa ya, pokoknya polisi lah ya, yang ujung-ujungnya dikasih nama jadinya Lisbon ya. Ngerti maksudnya? Ngebantu perampokan juga ya. Dan tokoh Lisbon ini, Lisbon apa Lisboa ya? Ya pokoknya gitu ya. Dia terlibat cinlok sama Profesor karena negosiasi segala macam lewat telepon. Nah diem-diem Profesor munculin wajah aslinya ke depan dia tanpa dia tahu kalau itu adalah penjahat sesungguhnya ya. Ketipu. Tapi cinta tidak bisa memilih. Gua percaya itu. Aduh. Aktris yang paling memerankan Lisboa. Nah, gue ada bimbang nih. Gue ada dua sebenarnya. Tapi ya namanya fantasi ya, bebas-bebas aja. Oke, pertama adalah Imelda Therin. Gue rasa kematangannya di dunia seni peran udah gak perlu diragukan lagi. Dan pas banget untuk jadi Lisboa. Ya, mukanya rada jutek, lo tahu kayak gimana Imelda Therin. Lisboa juga seperti apa. Kalau lo ngejar sesuatu, kayaknya lo mesti dapat, penjahatnya itu mesti dapat sama dia sesuai sama Imelda Therin. Atau satu aktris lagi namanya Marisa Anita. Gue rasa akan cocok memerankan Lisboa ya. Meskipun ini hanya fantasi doang, meskipun ini hanya angan-angan ya. Gue rasa dua aktor itu, kalau memang benar-benar ada Money Heist Indonesia, gue rasa dua aktor itu yang harus bertarung keras ya. Dua-duanya cocok banget untuk memerankan Lisboa ya. Oke, masuk ke tokoh yang paling sentral. Ini adalah takkan terjadi perampokan kalau nggak ada orang ini. Ini adalah Profesor. Profesor adalah pemimpin dari para perampok itu. Dia sudah memetakan pabrik uang itu seperti apa, dia sudah tahu layoutnya seperti apa, bahkan dia sudah tahu jalan keluarnya seperti apa, makanya nyuruh Moskow untuk ngegali ya, untuk sampai ke jalan keluarnya. Dia tahu cara mengelabui polisi dari luar, bahkan Profesor sendiri nggak ada di dalam gedung, dia ada di luar gedung. Dia bisa mengelabui Lisboa menggunakan identitas aslinya ya, tanpa ketahuan Lisboa kalau dia adalah Profesor. Gilanya adalah dia selalu memperhitungkan kemungkinan terburuk dan dia selalu punya planning dari kemungkinan terburuk itu. Gila ya, gila. Tapi kalau lo mengharapkan aktor yang berewokan, gue rasa sedikit di Indonesia atau mungkin nggak ada.
Pilihan gua jatuh ke siapa yang lagi terkenal? Penyanyi yang namanya Dikta. Gue rasa dengan pakai kacamata gitu, gue rasa dia cocok memimpin teman-temannya untuk merampok break uang. Setuju apa enggak? Silakan aja tulis di kolom komen, atau lo punya pilihan pemeran sendiri, ya silahkan. Ini buat senang-senang aja, ini buat hanya teman-teman berfantasi aja, hanya untuk teman-teman menemani waktu-waktu malam teman-teman untuk menonton YouTube. Oke, selanjutnya kayaknya Alice in the Borderland oke nih. Sampai ketemu di next video. Stay calm.